Sebelumnya saya mohon maaf sekali telah mengganggu waktu dari sekalian. Perkenalkan sebelumnya ada dua hal mungkin untuk perkenalan saya. Saya namanya singkat saja Amsar, asal atau asli dari Jaya Pegadungan. Kebetulan saya juga salah seorang guru, sama seperti kalian ya. Ada yang menjadi guru, ada yang mengajar di sekolah, SD, SMP, dan sebagainya. Saya guru SD di Ujung dan Makassar Tiga, orang yang di Pakis Jaya. Ada yang bareng dengan saya di ruangan ini. Tugas dari dia yang tempat kami ikut untuk berlatihan itu membuat video presentasi tentang materi budaya positif, lalu disampaikan kepada para guru khususnya. Kalau institusinya harus disampaikan presentasi kepada komunitas praktisi. Tugasnya yaitu kami diminta mempresentasikan satu materi yang sedang kami jalani di depan guru untuk praktisi pendidikan. Materi yang disampaikan atau yang dipresentasikan yaitu tentang budaya positif. Kita langsung saja ya Bapak Ibu, ini materi saya. Kita langsung masuk ke materi. Yang pertama dalam budaya positif ada 6 materi. 6 materi yang akan saya sampaikan bertahap satu persatu hari ini. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa yang dibahas di sana? Ada beberapa hal, mungkin kan lebih positif dan ini universal. Namun sebelumnya kita akan mencoba melakukan perubahan paradigma. Paradigma itu ada yang bisa mendefinisikan apa itu paradigma. Ya. Itu paradigma. Pandangan. Betul, satu pandangan. Ada yang bisa tahu apa itu paradigma? Kepercayaan, kita yakini, kita percaya. Ya, ada pendapat lain? Persepsi. Iya, itu istilahnya yang lainnya. Ya, jadi sekitar itu. Paradigma adalah pandangan, persepsi, anggapan, keyakinan kita tentang suatu hal. Ya, kita tentunya mengakui. Di sini ada beberapa paradigma. Pertama, paradigma bahwa guru mampu atau bisa mengontrol murid. Kita yakin guru kita bisa kontrol apapun yang kita inginkan, pasti murid kita turuti. Betul nggak? Tapi kenyataannya hal itu harus evolusi. Apa alasannya kira-kira? Ilusi katanya. Murid bahwa guru bisa mengontrol murid itu ilusi. Udah kita dulu. Ada semua kan dosen. Itu mahasiswa nih. Ada satu dosen itu kan guru. Ketika dosen guru atau melarang sesuatu, kira-kira apa yang kita lakukan? Ikut atau melarang? Gitu. Ada yang lawan, ada yang membangkang, ada yang turun. Sebenarnya yang ikut gitu, bahasa saya bahasa kamu. Dengan tentu dari hatinya, ya itu karena takut, malu, ya. Dosen kita sekut, tapi kita ikut, kita turun. Padahal benar hati kita sesekut. Makanya dikatakan guru
sebagai dosen bisa memberi kepada mahasiswa itu adalah ilusi. Ya, saya sepakat itu ya, ilusi. Sebenarnya lah tidak ada yang bisa mengontrol siapapun itu. Jangankan orang dewasa, anak kecil aja yang punya kemampuan. Jadi kita yakini tidak ada orang yang mampu mengontrol orang lain kecuali diri sendiri. Kedua, hal-hal itu yang positif, walaupun yang positif sebenarnya harus berasal dari dirinya sendiri, kesadaran. Kita lanjut tentang ibadah materinya adalah tentang disiplin. Arti kata disiplin, maknanya. Ketika kita mendengar kata disiplin, yang terlintas di pikiran kita itu apa? Ya, coba. Disiplin itu apa? Disiplin teratur. Mereka punya pendapat tentang disiplin, mematuhi peraturan. Yang lain setuju? Tertib. Ya. Disiplin artinya teratur, tertib, mematuhi aturan. Ada yang lain? Taat. Jadi juga ya. Tadi teratur, patuh, Nah, itu memang yang terlintas di pikiran kita seperti itu. Nah, disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Diberikan disiplin nanti diberikan satu efek jerah karena melakukan sesuatu yang salah. Ya, karena belajar tentang disiplin. Padahal itu sungguh berbeda. Itu berbeda. Disiplin yang dipelajari dalam disiplin positif itu berbeda, bukan kayak itu. Ya, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan sesuatu hal yang harus disiplin, berarti harus patuh. Jadi pikiran itu memang seperti itu. Dan kenyataannya Bapak pendidikan kita di Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi itu kan kelihatan beda betapa makna disiplin menurut Hajar Dewantara. Yang bilang dihubungkan disiplin itu kepada kemerdekaan. Apa hubungannya? Sebabnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Ini pendapat jadi saya harus belajar. Tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cukup melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang disiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang berbeda. Itu mendapat yang kedewasa. Hal ini sejalan dengan pandangan dari dosen dalam restruktur disiplin tahun 2021. Dan menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Nah, ya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, artinya belajar. Jadi kita tahu, kita membayangkan disiplin itu patuh, taat, nurut. Asal katanya sebenarnya adalah artinya belajar untuk menjadi seorang murid atau pengikut. Ketika kita disiplin, kita sedang belajar menjadi seorang murid atau pengikut, mempelajari, mengikuti sesuatu ajaran, sesuatu nilai yang dianggap baik. Ya. Sehingga nantinya akan timbul motivasi yang terbangun dari diri sendiri, dalam diri, yang disebut motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Nah, di sini lanjut kepada nilai-nilai kebajikan universal. Ki Hajar Dewantara maupun Dayang dosen sepemahaman dalam mengajarkan disiplin, yaitu sebagai bentuk kontrol diri. Mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Berakhir satu kontrol. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang diharus seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai
nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal. Jadi kata disiplin adalah pengertiannya apa disebut? Mengontrol diri untuk mengikuti dan melaksanakan sesuatu perbuatan atau aktivitas yang tujuannya untuk mencapai tujuan mulia yang kita disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal dalam tujuan pendidikan kita, tujuan pendidikan nasional, yaitu terdapat dalam yang namanya profil pelajar Pancasila. Mengenai istilah itu profil pelajar Pancasila. Setiap siswa murid diharapkan nanti memiliki profil pelajar Pancasila. Yang ini semuanya yang 6 macam itu beriman, mandiri, berkolaborasi, berkebinekaan global, bergotong royong yang kreatif. Itu tadi sama dengan nilai-nilai kebajikan universal. Yang materi kedua, saya belajar tentang teori motivasi, teori hukuman dan penghargaan, juga teori restitusi. Apa itu kita bahas satu persatu tentang teori motivasi. Menurut penelitian para ahli, ada 3 motivasi kita manusia sehingga tergerak mau melakukan satu perbuatan. Ya, itu menurut para ahli. Yang pertama, kita melakukan sesuatu itu dorongannya, motivasinya karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi kedua, dorongan kedua kita melakukan suatu tindakan atau pekerjaan, yaitu ada orang melakukannya karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang begini karena pengen begini, pengen dikasih hadiah, pengen dipuji, pengen dihargai atau dihormati, maka dia melakukan hal itu. Dan yang ketiga, motivasi dari yang paling baik sebenarnya orang melakukan sesuatu karena apa? Karena kesadaran dari dalam dirinya untuk menjadi orang yang diinginkan, sekolah atau menjadi yang terbaik sesuai nilai-nilai yang dia percayainya. Dia percaya bahwa orang soleh masuk surga, maka dia akan berusaha jadi orang soleh karena tujuan dia. Nah, tujuan adalah apa? Kedorongan adalah guru. Itu teori motivasi. Setuju ya? Motivasi kita melakukan orang melakukan sebuah tindakan ada 3. Oke, lanjut. Lalu teori tentang hukuman dan penghargaan. Betul? Yang pertama tentang hukuman. Kita tahu apa itu hukuman? Apa hukuman? Hukuman sanksi. Sanksi bukan saksi ya. Sanksi. Ada yang bisa dijelaskan hukuman sama dengan sanksi. Sanksi itu adalah definisinya sesuatu yang didapatkan atau diderita, karena biasanya hukuman itu sifatnya gak enak, diderita oleh si pelaku karena melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran. Betul, hukuman sifatnya langsung diberikan tanpa akikul kamu salah, sikap jauh atau lari, ya, belum puskap dan lain sebagainya. Itu hukuman. Dan itu memang diberikan langsung ketika dia melakukan pelanggaran atau kesalahan. Dan ini menurut Pak tidak efektif yang kayak itu dalam budaya positif. Lalu yang kedua, konsekuensi. Nah, apa lagi konsekuensi? Konsekuensi dengan hukuman sama apa? Sama nggak? Jangan. Konsekuensi dengan hukuman sama atau tidak? Beda, serupa tapi tak sama. Rasanya serupa tapi tak sama. Karena apa? Ini berbeda sedikit. Konsekuensi disiplin dalam bentuk konsekuensi itu tadi sudah ada aturannya.
Ya kemarin kita udah tahu emang ada aturannya, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, jangan begini, jangan begitu. Tapi kemudian kita lakukan. Nah, maka dapatlah kita terkena kita konsekuensi. Ya, jadi konsekuensi itu sesuatu yang diterima atau ditimpakan pada seseorang yang melakukan pelanggaran dan melanggar peraturan yang sudah disepakati. Bukan aturan, ayo kamu tahu aturannya, ini maka lakukan konsekuensi. Kita lakukan dari kesal-kesal dikit, tapi tidak sekesal tadi ketika kita dihukum. Betul. Selanjutnya ada dari ini yaitu restitusi. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini tadi 3 serangkai yang disebut serupa tapi tak sama. Apa bedanya restitusi yang dijelaskan? Restitusi adalah proses menetralkan atau menciptakan kondisi-kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Nah, yang dianjurkan dalam dunia pendidikan sekarang, ketika kita menghadapi murid yang melakukan pelanggaran atau kesalahan, jangan dihukum, jangan dikasih konsekuensi, tapi berikan restitusi. Apa itu restitusi? Nah, ketika dia melakukan kesalahan, dibuat dulu dia menyadari kesalahannya. Kemudian disadarkan dia bagaimana kalau orang udah salah harus ngapain dari diri sendiri. Nah, kamu merasa salah? Kalau orang salah harus apa kewajiban bagi orang yang bersalah? Kan itu belajar dari sini, dia belajar selama. Kan dia nggak kesel walaupun kalau tiba-tiba disuruh minta maaf, itu salah minta maaf baru. Nah itu dikasih penjelasan dulu kemarahan, diberikan pengetahuan bahwa Anda bersalah, Anda bersalah ini. Terus apa yang biarkan mereka mengeluarkan jawaban ataupun kesadaran dari dalam hatinya. Nah, kalau kesalahan kan nggak cukup minta maaf, pancing lagi. Dengan cara apa? Ya kalau udah bersalah, punya apa yang kita lakukan dengan salah itu efeknya apa? Ada yang rusak, ada yang jadi nggak benar, ada yang jadi apa namanya? Tentunya kita pun harus punya kesadaran memperbaiki atau mengganti kesalahan itu dengan satu perbuatan yang baik dan kedepannya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Jika orang bersalah dilakukan penerapan restitusi, maka menurut penelitian kata para ahli itu akan membuat tidak akan ada efek-efek negatif dibandingkan dengan dihukum atau diberikan konsekuensi. Itu tentang teori hukum. Nah, lalu tentang penghargaan, judulnya dihukum oleh penghargaan. Menerima nggak logika kita? Kok dikasih penghargaan tapi katanya dihukum? Ada orang berprestasi dikasih hadiah penghargaan. Itu karena para ahli sebenarnya sedang dihukum. Kata dia, ketika kita berulang kali menjanjikan atau memberikan hadiah kepada anak-anak untuk berperilaku bertanggung jawab atau dia melakukan sesuatu kebaikan, ya, bersyukur atau mempelajari dan sebagainya, sebenarnya kita sedang berasumsi, kita menganggap bahwa murid kita mereka itu tidak usah apa-apa. Lanjut ke keyakinan kelas dulu. Kita ini kalau kita bahas dulu bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Tadi sebelum kita membuat hukuman atau konsekuensi dan juga restitusi, kita harus punya dulu keyakinan kelas. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita paham dulu kenapa harus keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas saja? Ya, lalu kita tahu tata tertib ya, peraturan kelas. Sekarang diubah dari paradigmanya, namanya diganti dengan keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Ya, peraturan itu yang dibuat oleh guru. Oke. Di situ bisa kita, ya, apa lagi? Keyakinan kelas.
kesepakatan bersama. Itu ya, kalau keyakinan berasal dari aspirasi anggota kelas. Nah, ditanya dulu, kita pengennya apa, maunya gimana, gitu kan? Ditanya pendapat semua peserta ataupun anggota. Kalau peraturan sifatnya satu orang, bukan gitu, jarang gitu. Nah, makanya kita nanti di kelas silakan buat keyakinan kelas. Apa yang kita inginkan di kelas kita tanyakan kepada murid. Kenapa keyakinan kelas harus berasal? Karena keyakinan kelas berasal dari ide, usul ataupun kesepakatan bersama. Sehingga melakukan pun nanti tidak harus ada yang melihat, tidak harus ada yang mengawasi. Ya, dia akan melakukan dengan kesadaran sendiri. Itu tentang kebutuhan dasar manusia yang pertama. Menurut Al-Alim ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, kita punya 5 kebutuhan dasar. Sepakat ya? Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, survival. Yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang ketiga kebutuhan terhadap kebebasan atau freedom. Yang keempat kebutuhan akan kesenangan, yang kelima kebutuhan akan penguasaan, power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikatakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini materi kelima. Nah, ini sangat berkaitan dengan keseharian kita sebagai guru. Kita pasti menemukan satu kejadian ataupun peristiwa di sekolah kita masing-masing. Ketika menghadapi satu masalah, manusia guru harus tahu dia harus berada di posisi kontrol yang mana dari kelima posisi kontrol. Untuk ya, membuat rasa bersalah, lalu teman, lalu proses tempat menghukum dan memantau dan manajer. Ya, mari kita pelajari 5 posisi kontrol dengan melihat video berikut ini. Saya sambil istirahat, kita tonton video ini. Selamat menyaksikan. Ketika orang jalan ditanya dulu.
Ibu sekalian, telah kita simak ya tadi banyak video penjelasan tentang 5 posisi kontrol guru dalam menghadapi situasi masalah sehari-hari kelas. Tadi dari 5 posisi kontrol tadi, pertama menghukum, terus mantau, membuat rasa bersalah, teman dan manajer, yang terbaik yang mana? Posisi manajer. Ini yang kita menemukan satu masalah ataupun kelakuan murid yang melanggar aturan, kita harus menempati murid manajer dengan menerapkan restitusi. Bagaimana kita melakukan restitusi? Ini kita sampai pada materinya yaitu yang keenam, restitusi. Digambarkan restitusi itu dilakukan dengan melakukan segitiga tindakan restitusi. Yang pertama, sisi satu validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Dan yang ketiga, menegaskan atau menanyakan keyakinan. Ini tadi seperti yang video tadi, ketika ada murid terlambat, pertama-tama dilakukan validasi terhadap tindakan yang salah. Ditanya, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu bisa melakukan itu? Apa alasannya? Ditanya dulu biar mereka tahu bahwa si murid tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan atas kesadaran diri yang langsung dalam langsung kita sekap ataupun kita ponis. Ya, itu langkah dalam restitusi disebut dengan segitiga restitusi. Yang kedua, menstabilkan identitas. Kita stabilkan identitasnya. Yang kedua, ketika dia sudah merasa bersalah, mengaku, kemudian dia drop down. Kita buatkan atau sampaikan kalimat-kalimat atau kalimat yang menguatkan dirinya. Ya, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Gitu, kita stabilkan lah emosinya atau identitas si pelaku kesalahan dengan kalimat-kalimat yang benar. Bukan kalau saya yang bermasalah, setiap orang bisa bersalah. Ya, lanjut kepada langkah terakhir. Ketika dia sudah kita kuatkan, sudah mengakui dan kita kuatkan, kita harus ke arah memperbaiki kesalahannya, menanyakan keyakinan dari hal-hal baik yang dia yakini. Kelakuan Anda tadi, perbuatan kamu tadi telah melanggar apa? Nilai-nilai kebajikan apa yang kamu langgar? Maka kamu harus memperbaikinya dengan cara apa? Minta dia mengeluarkan sendiri untuk memperbaiki kesalahan. Itu restitusi dilakukan dengan strategi segitiga restitusi. Ya, sudah paham ya tentang restitusi. Yang benar materi kita hari ini itu kita sampai kepada yang terakhir, yaitu ucapan penutup dan ucapan terima kasih dari saya. Namun sebelum penutup dan juga terima kasih, saya ingin Bapak Ibu dan adik-adik memberikan komentar ataupun umpan balik pada saya bisa di kertas aja. Ya, nanti dikumpulkan tentang apa yang saya lakukan hari ini, tuangkan ke dalam kertas lembar. Kalian tuliskan pengajaran ini dan apa yang kalian dapat, manfaatnya apa bermanfaat dari itu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besar dan kuasa-kuasa atas waktunya. Saya mohon maaf sudah mengganggu dan kalian ini jadi bermanfaat. Tapi saya harap ini jadi manfaat. Nah, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.